Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Kita masih berada di dalam bab akhlak pribadi. Pada pagi hari ini kita akan berbicara bahwa seorang muslim hendaknya dia itu jujur, benar, jujur. Dan seorang muslim dilarang untuk berbuat tidak jujur atau dusta. Tentang berbuat jujur ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berbuat jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Wa ma yazalu ar-rajul yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, seseorang selagi dia itu berbuat jujur dan terus berbuat jujur, hatta yuktab indallahi siddiqan, sehingga dia dicatat oleh Allah merupakan orang yang berbuat jujur. Wa iyyakum wal kadzib, Rasulullah mengatakan, jauhilah kamu dusta, fa innal kadzba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu membawa kepada kezaliman. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kezaliman itu akan membawa ke neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan seseorang hamba dia itu melakukan perbuatan dusta dan terus melakukan perbuatan dusta hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga Allah mencatatnya dia sebagai seorang yang pendusta. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini dengan jelas memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebagai seorang muslim hendaklah kita berbuat jujur, dan Rasulullah melarang untuk kita berbuat dusta. Jujur akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Sebaliknya, al-kadzib atau dusta akan membawa kepada kezaliman, dan kezaliman akan membawa kita kepada neraka. Orang yang selalu berbuat jujur, dia akan dicatat oleh Allah, dialah orang-orang yang jujur. Begitu sebaliknya, orang yang selalu berbuat dusta dicatat oleh Allah bahwa dia adalah sebagai pendusta. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimakumullah,
Apa bentuk-bentuk kejujuran itu? Bentuk-bentuk kejujuran itu ada berapa hal. Pertama adalah sidqul hadis, yaitu dia benar, jujur di dalam berbicara. Kalau ngomong itu jujur. Di dalam menyampaikan informasi, informasinya itu benar, jujur dia. Di dalam menyuruh, di dalam melarang, di dalam memerintah, itu pun jujur. Suruhannya memang benar, melarangnya itu benar dia, dan memerintahnya pun benar dia. Apa pengaruhnya orang yang berbuat jujur seperti itu? Pengaruhnya orang itu dikasihani, dicintai oleh Allah, dicintai oleh masyarakatnya. Sebaliknya, orang yang suka dusta tidak lagi dia dapat dipercaya, nggak percaya lagi. Karena itu maka efek daripada kejujuran dicintai oleh Allah, dicintai oleh masyarakatnya. Tetapi kalau suka dia berbuat dusta, tidak lagi dipercaya, sukar untuk dikembalikan kepercayaannya itu. Disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa berkata bohong salah satu di antara ciri orang yang munafik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Rasulullah pertama menyebutkan idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Kemudian yang kedua, sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, adalah sidqul muamalah, yaitu benar di dalam bergaul dia, muamalahnya benar dia, tidak menipu, tidak khianat, dan tidak memalsu kepada siapapun. Jadi itu sidqul muamalah, benar muamalahnya. Dalam bergaul dia betul-betul melakukan kebenaran, tidak menipu, tidak berkhianat, tidak memalsu kepada siapapun. Apa pengaruhnya? Orang yang benar di dalam pergaulan, insya Allah dia itu tidak akan sombong, dan dia berbuatnya tidak akan riya atau pamer, dan dia itu tidak mengharapkan balasan dari manusia, hanya balasannya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa efeknya? Efeknya dia menjadi kepercayaan masyarakatnya. Kalau pergaulannya bagus, maka masyarakat insya Allah akan memberikan kepercayaan kepadanya. Itu namanya sidqul muamalah, yaitu baik di dalam pergaulan. Yang ketiga adalah sidqul azm, yaitu benar di dalam kemauan. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu, apakah sesuatu yang akan dilakukan ini benar-benar benar atau salah? Apakah sesuatu yang akan dilakukan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ketika bermanfaat, ketika benar, ketika baik, lakukan. Tetapi kalau memberikan efek tidak baik, tidak bermanfaat, maka tidak usah dilakukan. Itulah dikatakan dengan sidqul azm, benar kemauannya. Yang keempat dikatakan adalah sidqul wa'ad, yaitu benar janjinya. Seorang muslim
harus selalu menepati janjinya walaupun dengan musuh. Sebagai seorang muslim, kalau berjanji benar dia, walaupun dengan musuh, walaupun dengan anak kecil sekalipun, maka dia harus benar janjinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man qala li sabiyyin ta'al hak thumma lam yu'tihi fahiya kadhibah." Barang siapa yang mengatakan kepada anak kecil, "Sini sini saya beri," kemudian tidak diberinya, fahiya kadhibah, maka itu termasuk dusta. Nggak boleh. Kadang-kadang kita main-main, sini saya kasih pohon, tahu nggak dikasih. Dia itu adalah menanamkan dusta, bohong, walaupun dengan anak kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang menepati janjinya. Sebaliknya, orang munafik tidak suka untuk menepati janjinya. Kita lihat Al-Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqa wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka orang-orang ada yang mengatakan, barang siapa man 'ahadallah, barang siapa yang berjanji kepada Allah dengan mengatakan la in atana min fadlihi, kalaulah dia itu nanti memberikan kepada kami dari karunia-Nya, lanasaddaq, sungguh kami akan bersedekah, walakunanna minas salihin, dan sungguh kami akan menjadi orang yang saleh. Di antara kita ada orang yang berjanji begitu, nanti kalau Allah memberikan karunia-Nya, saya mau untuk bersedekah, saya mau menjadi orang yang saleh. Tapi apa Allah berfirman, walamma atahum min fadlihi, ketika Allah mendatangkan kepada mereka karunia-Nya, bakhilu bihi, mereka bakhil dia, wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka berpaling ke arah kebenaran, berpaling kepada tidak kebenaran. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafallahu ma wa'adu wa ma kanu yakdzibun. Kemudian Allah memasukkan di dalam hati mereka itu sifat kemunafikan, sampai suatu hari mereka bertemu dengan Allah, dengan Allah, disebabkan apa yang telah mereka ingkari, dan disebabkan karena apa yang mereka janjikan, wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan apa yang telah mereka dustakan. Itulah ayat Al-Quran. Orang-orang munafik itu ya nanti kalau Allah memberikan kepada kita karunia-Nya, saya mau bersedekah, saya mau menjadi orang yang saleh. Tapi ketika sudah diberikan, mereka tidak mau melakukannya, bahkan bakhil dia, kerit dia, pelit dia, bahkan mereka itu berpaling, nggak mau dia, ya, sampai suatu hari di mana mereka bertemu dengan Allah, tentu Allah akan membalas kepada mereka itu disebabkan apa yang mereka telah janjikan dan disebabkan apa yang telah mereka dustakan. Yang kelima, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah sidqul hal, benar keadaannya, kenyataannya, benar kenyataannya. Seorang muslim akan menampilkan diri seperti keadaan sebenarnya, tidak dipoles-poles dia. Dia tidak akan menipu kenyataan, tidak memakai baju kepalsuan, tidak mencari nama, dan tidak
pula mengada-ada. Ya sudah, tampilkan kenyataannya begini, ya sudah tampilkan. Tidak usah lantas kita itu menipu diri kita sendiri biar dianggap keren. Saya pakai baju, saya pakai mobil yang cantik biar dianggap keren, walaupun mungkin pinjam. Tidak usahlah, kita biasa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mutasyabbiq bima lam yu'ti kalabisi thawbain zur. Rawahu Muslim. Orang yang berhias dengan bukan miliknya supaya kelihatan kaya, seperti orang yang memakai dua kepribadian. Nggak usah. Nah, kenyataan kita sepertinya sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh, para pendengar rahimakumullah. Kemudian lawan daripada as-sidq, benar, jujur, adalah al-kidhb, yaitu kebohongan atau bohong dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencela sifat bohong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mestinya orang mukmin tidak mungkin jadi pembohong dia. Mestinya begitu. Orang mukmin tidak akan menjadi pembohong dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya beberapa sahabatnya, ya Rasulullah, ayakun al-mu'min jabbanan? Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu bisa menjadi pengecut? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya, bisa. Bisa orang mukmin menjadi pengecut. Qila lahu. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, ayakunal mu'min bakhilan? Apakah orang mukmin itu bisa menjadi bakhil dia, pelit dia? Qala na'am. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, bisa. Orang mukmin bisa bakhil dia. Qila lahu. Ketika ditanya lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayakunal mu'min kadzaban? Apakah mungkin orang mukmin itu bisa pendusta dia? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, enggak. Orang mukmin itu tidak akan menjadi pendusta dia, enggak. Rawahu Malik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Apa itu bentuk-bentuk kebohongan yang harus dihindari? Bentuk-bentuk kebohongan yang harus kita hindari pertama adalah khianat. Khianat adalah sifat sejelek-jelek sifat bohong. Apa madaratnya? Madaratnya langsung menimpa orang lain. Kalau ini sudah meluas di tengah-tengah masyarakat, pertanda masyarakat itu akan hancur. Kalau sudah khianat itu melanda di tengah-tengah masyarakatnya, pejabat tidak bisa lagi dibilang jujur, tentara nggak bisa, polisi nggak bisa, semua manusia berbuat khianat, tanda masyarakat itu akan hancur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, la takhunullaha war rasul. Janganlah kalian itu berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu berkhianat kepada amanat-amanat yang diberikan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mau itu. Bapak-bapak, ibu, apa yang ada pada kita sesungguhnya itu merupakan amanat. Kalau tidak digunakannya dengan baik, maka amanat itu akan menjadi khianat.
telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu berkhianat kepada Allah. Jangan kamu berkhianat kepada Rasul. Jangan menganggap Allah tidak tahu. Jangan. Kamu berkhianat kepada amanat-amanat yang diberikan kepadamu. Jangan lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah ingkar janji. Aduh, kalau ingkar janji, sesungguhnya kalau sudah berjanji lantas dia tidak menepatinya, berapa bisa saja kerugian yang ditimpa oleh orang yang diberi janji. Bisa saja hal itu terjadi karena adanya orang yang beringkar janji. Termasuk di dalamnya adalah kesaksian palsu. Menjadi saksi palsu, ngomongnya palsu, dibikin-bikin dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, hadis ini bersumber dari Abu Bakrah Nafi bin Har radhiyallahu an, katanya Abu Bakrah mengatakan, kalau Rasulullah SAW bersabda, Allah unabbi'ukum bi akbaril kabair, mau saya tunjukkan, beritahukan kepadamu wahai sahabat-sahabatmu, bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar. Mau saya tunjukkan. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, sampai Rasulullah mengatakan 3 kali, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, mau saya tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar. 3 kali. Qulna, kemudian kami, para sahabat mengatakan, kami lantas menjawab, bala ya Rasulullah, boleh ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Jangan lakukan, itu dosa yang paling besar. Wa uquq al-walidain, dan dosa durhaka kepada kedua orang tuamu, itu dosa yang paling besar. Fakana muttaqi'an wa jalas. Kemudian Rasulullah SAW bersandar, fajalas. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Faqal, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ala wa qaulu zur, ingatlah, ketahui, zur termasuk dosa besar adalah berbohong, berkata bohong, wa syahadat zur, dan menjadi saksi palsu. Katakannya bohong, saksi dia menjadi saksi palsu. Ingatkan. Para sahabat mengatakan, diulang-ulanginya kata-kata itu oleh Rasulullah SAW berkali-kali, hatta qulna, sehingga kami, para sahabat mengatakan, sehingga kami mengatakan, laitahu sakat, mudah-mudahan Rasulullah berhenti sudah, Rasulullah mudah-mudahan berhenti sudah. Berkali-kali Rasulullah mengatakan, mengingatkan kepada kita, dosa yang paling besar menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk berkata bohong, saksi palsu. Termasuk di dalam bohongan itu adalah fitnah. Termasuk di dalamnya adalah menggunjing. Fitnah dan menggunjing termasuk di dalam fitnah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah sebagai seorang muslim, marilah kita punya anak jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kemauan, dalam bermuamalah, dari al-kadzib, bohong, karena akan dapat merusak dirinya, merusak masyarakatnya. Kalau sudah berbuatnya itu jujur,
tidak lagi orang berkhianat di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah masyarakat itu baik. Tetapi kalau sebaliknya, kalau orang sudah berkhianat, tidak berkata jujur, tidak berlaku jujur, masyarakat pun akan hancur disebabkan apa-apa yang telah mereka lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru qali, anta misbahus suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblatayn.